Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustadz pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas atau materi yaitu denah dan skala. Ini materi baru ya. Tapi sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk KD-nya, kita masih memakai KD darurat pada masa pandemi COVID, yaitu di KD 3.3 menjelaskan skala melalui denah. Dan yang ke KD 4.3-nya itu keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan pada skala dan denah. Oke, pada materi ini kita akan belajar tentang membaca denah dan titik pada koordinat. Yang kedua, nanti kita akan belajar skala, itu skala pada peta ya, untuk pengenalan dan menghitungnya. Dan yang ketiga, itu jarak pada peta, dan terakhir jarak sebenarnya. Nanti kita hitung berapa jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Oke, yang pertama ini kita akan membaca denah. Apa itu denah? Ya, denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita terlebih dahulu memahami arah mata angin. Nah, ada 8 arah mata angin. Masih ingat apa saja? Ya, ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi lainnya. Oke, apa saja? Oke, kita lihat nih. Ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, gimana ya cara kita untuk menghafal atau posisi-posisi dari arah mata angin ini? Nah, ini ada lagunya ya. Kita bisa lihat. Oke, sembari kita melafalkan sambil kita lihat di mana posisi-posisi dari arah mata angin tersebut. Ya, oke, kita nyanyikan ya. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8. Ayo kita nyanyikan. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Oke, itu perhatikan ya, di mana posisi barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Ini disingkat saja. Jadi kalau T itu timur, TG itu tenggara, S itu selatan, lalu BD itu barat daya, BL itu barat laut, TL itu timur laut. Nah, ini 8 dari mata angin, arah mata angin ya. Oke, coba sekarang buka buku pendamping matematikanya halaman 62 sampai 63. Perhatikan gambar denah berikut. Nah, di situ ada rumah Mita, sekolah harapan, terus ada apotek, terus ada rumah Nina, koperasi, bank, rumah Made, dan masjid, dan terakhir toko buah. Di situ sudah ada posisi arah mata anginnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya di halaman sebelahnya, itu di halaman 63 ya. Nah, di situ ada koperasi. Nah, koperasi itu sebagai titik acuan tadi ya. Titik acuan koperasi ini. Jadi kalau misalkan sebelah utaranya, ya sebelah utara berarti bank. Lalu kalau masjid ini di sebelah timur. Lalu selatan itu rumah Nina ya. Kalau barat itu sekolah harapan. Lalu kalau apotek ini berada di barat daya. Lalu kalau toko buah di tenggara. Nah, ini kalau rumah Mita ini di barat laut. Jadi ini bisa diisi ya. Jadi utara tadi itu bank, timur itu masjid, barat itu sekolah harapan, selatan itu rumah Nina, ke tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut bisa kalian isi. Ya, oke, itu tadi denah dari
untuk menunjukkan arah mata anginnya bisa dilihat dari arah mata anginnya, posisi-posisinya. Oke, selanjutnya kita ke titik pada bidang koordinat. Nah, di situ ada koordinat titik lokasi, misalkan di situ ada balai kota, lalu ada kantor polisi, rumah Ani, puskesmas, lapangan, SD Tunas, dan rumah Dodi. Nah, di situ ada jalan-jalan juga ya, ada jalan Ahmad Yani, ada jalan MH Tamrin, dan M Nasir ya. Oke. Dari gambar di samping diperoleh beberapa informasi. Oke, lihat ya. Informasi apa saja? Nah, ini ada di buku pendamping halaman 71. Bisa dilihat ya. Oke, kita lihat informasi apa yang kita peroleh. Nah, untuk kantor polisi berada pada titik koordinat B,2. B, kita dari bawah dulu, dari yang mendatar, dan 2, B,2 itu yang garis tegaknya ya. Jadi titik koordinat pada kantor polisi itu B,2. Lalu kalau SD Tunas ini titiknya pada G,3. Jadi titiknya pada G,3. Nah, kalau rumah Dodi, iya rumah Dodi H4. Kalau puskesmas, iya E,2. Lalu kalau rumah Ani, iya C,1. Selanjutnya kalau balai kota, iya B,4 ya. Oke, dari gambar tadi letak suatu benda atau titik juga dapat digambarkan pada koordinat kartesius. Nah, pada gambar ini tadi kita bisa menentukan pada titik koordinat kartesius ya, di mana penulisannya menggunakan pasang terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar. Ini sumbu mendatar ini ya, ini X, atau bisa disebut absis. Dan Y ini merupakan sumbu tegak atau ordinat. Oke, coba kita lihat pada gambar di samping koordinat titik A. Nah, titik A berada di posisi berapa? Ya, lihat tadi, karena di sini menggunakan pasang huruf X, Y, berarti X, Y. Artinya X-nya, kita dari 0 dulu nih. X-nya 4, Y-nya ya naik ke atas, Y-nya 2. Jadi titik A pada koordinat titik 4,2. Kalau B, nah posisi B ini pada satu garis ya, pada garis apa ini? Garis mendatarnya ya atau absisnya ya. Ya kita lihat posisi 0, kita dari 0. Tadi kan X, Y. X-nya berapa? X-nya 5. Y-nya tetap berada di situ. Artinya pada titik B itu min 5 atau negatif 5,0. Jadi X-nya, kita kan dari 0 ke 5, ini min 5, dan koma 0. Y-nya itu 0, karena tetap di sini, tidak berubah. Ya. Oke, sekarang C. Posisi C itu pada titik berapa? Ya, pada titik min atau negatif 2, negatif 3. Oke, selanjutnya titik D. Iya, pada koordinat titik 6, negatif 2. Oke ya, artinya ini tadi kita bisa tentukan X, Y. Walaupun di sini ada Y, di sini juga Y. Ya, Y-nya tapi Y-nya Y negatif. Ini juga, ini X dan ini X-nya X negatif ya. Oke, ini adalah titik-titik koordinat pada kartesius ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, jika koordinat titik A, B, C dihubungkan, bangun datar apakah yang terbentuk? Coba kita lihat. Titik A kita sambungkan ke titik B, kita sambungkan, kita hubungkan juga ke titik C, dan kehubungkan lagi ke titik A. Kita lihat ya, bangun apa yang terbentuk? Iya, yaitu bangun datar segitiga sama, iya segitiga siku-siku ya.
Jadi kalau dihubungkan terbentuklah gambar segitiga siku-siku. Oke, coba kita lihat selanjutnya pada buku pendamping halaman 74. Di situ ada titik koordinat. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 74. Kita isi sama-sama. Titik A. Nah, titik A. Kata Ustaz tadi apa? Titik A. X-nya berapa? X-nya, iya, X-nya 0. Berada tetap di sini ya. Dan Y-nya ke atas. Nah, Y-nya 8. Jadi titik A berada di titik 0,8. Selanjutnya titik B. Berapa? 4,8. Kalau C? Iya, 10,7. Lalu D, 1,4. Ya, 1,4. E, 5,3. Terakhir F, 9,0. Nah, bedain ya, yang E sama dengan yang A. X-nya untuk A tadi, X-nya berada di 0. Ya, karena pada satu garis ini, Y-nya di angka 8. Nah, kalau yang titik F, ini X-nya berada di 9. Karena Y-nya tetap di sini, berarti enggak ke atas. Ya, tetap di sini jadi 9,0 ya. Oke, ini kalau kita menentukan titik koordinat titik. Ya. Menentukan letak koordinat titiknya. Sekarang kita menggambarkan titik pada bidang koordinat yang sudah disediakan tuh ada koordinatnya, koordinat kartesiusnya ya. Untuk titik P. Nah, titik P di mana? 3,7 berarti X-nya 3, Y-nya tuh 7 berarti di sini. Nah, di sini posisinya. Ya. Jangan lupa dikasihkan titiknya. Titik apa tadi? Titik P. Buat namanya titik P. Oke, sekarang 5,9 nomor 2. X-nya 5, Y-nya 9. Oke, berarti ini di sini posisinya. Dan dibuatlah nama itu titik Q. Selanjutnya R 0,8. Nah, di mana 0,8? X-nya 0, tetap di sini 0-nya, Y-nya 8. Oh, berarti di sini posisinya. Nah, ini dibuat nama yaitu R. Selanjutnya S. Di mana titik S? 8,6. Iya, di sini. X-nya 8, Y-nya 6. Baru dikasih tanda atau nama S. Selanjutnya T. 12,0 sama seperti tadi. X-nya 12. Artinya X-nya menuju 12. Oke, di sini. Y-nya 0 tetap berarti. Ya, baru kita kasih tanda atau nama T. Terakhir nomor 6 kita lihat U. Nah, di sini U 9,9. Oke, nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 coba kalian mandiri mengerjakannya. Nanti kalau tidak bisa tanyakan sama Ustadz Eko atau Bunda Elvira. Ya. Oke. Selanjutnya, terakhir kita akan mengenal skala. Apa itu skala? Nah, skala itu menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala itu perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Di sini Ustadz buat juga jarak peta, denah, gambar ya. Intinya kalau peta gambar ini artinya masih dalam kita menggambar ya, pada peta menggambar. Oke, jadi kita ukurnya menggunakan apa? Iya, masih menggunakan mistar pastinya ya. Oke, nanti kita lihat satuan-satuannya. Kalau jarak sebenarnya, ya itu tadi. Kalau jarak sebenarnya artinya kalau pada peta misal dari kota A ke kota B, artinya kita memakai satuan kilometer. Kalau misalkan denah atau gambar, nah nanti sebenarnya seperti gedung sekolah, kantor polisi, terus ada bangunan-bangunan lain ya. Oke, jadi intinya skala itu adalah perbandingan jarak peta, denah atau gambar dengan jarak sebenarnya. Oke, materi perbandingan pekan lalu itu hampir-hampir mirip sama skala.
Ya, kita hari ini hanya mengenal skala. Pekan depan kita menghitung skalanya menggunakan rumus ini. Oke. Nah, tadi kata Ustadz, perbandingan ya antara jarak pada peta, denah atau gambar dengan jarak sebenarnya. Jika pada peta atau denah tertulis skala 1:100. Nah, biasanya di peta-peta atau di atlas ya ada skalanya di situ. Misal skalanya kita menggambar nih dengan skala 1:100. Artinya jarak 1 cm pada peta atau denah itu mewakili 100 cm atau 1 meter jarak sebenarnya. Jadi kalau kita menggambar dengan skala 1:100, jadi ukuran 1 cm-nya itu pada gambar, maka 1 meter atau 100 cm itu pada jarak sebenarnya. Nah, itu kalau dia skalanya 1:100. Biasanya ini menggambar suatu bangunan misal atau tempat ya menggunakan kertas ya menggunakan gambar ya. Oke, jika selanjutnya nomor 2, jika pada peta atau benda tertulis skala 1:2 juta. Oke, 1:2 juta. Artinya 1 cm ini berjarak pada peta mewakili 2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya. Nah, skala ini menggunakan satuan cm ya. Jadi skala ini menggunakan satuan cm karena biasanya skala ini diletakkan atau digambar pada kertas ya, pada buku. Nah, jadi menggunakan cm biar bisa menghitungnya pakai mistar atau penggaris. Oke, jarak pada gambar. Oke, kalau pada gambar pastinya pakai sentimeter satuannya. Ya, namanya saja pakai gambar. Ya, menghitungnya pakai mistar atau penggaris tadi. Nah, kalau jarak sebenarnya yang kata Ustaz tadi menggunakan kilometer. Kalau menggunakan kilometer itu berarti jarak 2 kota, misal kota Palembang dengan kota Jakarta. Jadi kalau kita ukur pada peta itu pasti pakai sentimeter. Tapi kalau jarak sebenarnya pastinya pakai kilometer. Berapa kilometer dari Palembang ke Jakarta. Ini kalau pakai satuannya kilometer. Dan kalau pakai satuan meter, biasanya satuan meter ini menggunakan atau pakai gambar atau ukuran bangunan atau luas tempat. Contohnya bangunan Al-Furqon dengan tingginya pakai misal tingginya berapa ya? 10 meter. Nah, berarti pakai satuan meter. Lalu luas tempat, misalkan luas lapangan bola. Nah, luas lapangan bola ini menggunakan meter juga. Nggak mungkin ukuran tinggi gedung Al-Furqon pakai kilometer. Nggak mungkin ya. Nggak pas. Jadi kita sesuaikan untuk jarak sebenarnya ini apa yang ditanya. Kalau yang ditanya jarak kota artinya nanti satuannya kilometer. Kalau dia jarak atau tinggi suatu bangunan artinya pakai meter atau panjang dari lapangan misalkan ya. Itu berarti pakai meter. Nah, ini tadi materi-materi kita hari ini. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan untuk menghitung skala, menghitung jarak pada peta, menghitung jarak sebenarnya itu kan selanjutnya di video berikutnya. Oke, sampai di sini kita cukupkan dan kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.